Definisi dari CRM atau Customer Relationship Management. Pengertian dasar dari CRM atau Customer Relationship Management adalah suatu manajemen hubungan pelanggan atau strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan konsumen atau pelanggan yang akan tetap membeli produk atau menggunakan jasa perusahaan tersebut. CRM atau Customer Relationship Management juga merupakan pengembangan hubungan pelanggan yang menguntungkan. CRM sendiri bukanlah sebuah konsep, melainkan sebuah perubahan paradigma bagi perusahaan di mana CRM merupakan cara hidup yang bertujuan untuk mengajak pelanggan menjadi mitra dalam perusahaan dan tumbuh untuk kebaikan bersama. CRM adalah strategi bisnis yang mencakup perangkat lunak dan layanan yang dirancang untuk meningkatkan keuntungan, pendapatan, dan kepuasan pelanggan. CRM atau Customer Relationship Management mempunyai 3 komponen, di antaranya manajemen, hubungan, dan pelanggan. Rangka komponen CRM ada 3, di antaranya yang pertama yaitu operasional CRM atau front office perusahaan, berperan dalam interaksi dengan pelanggan. Yang kedua yaitu analytical CRM atau back office perusahaan, berperan dalam memahami kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu kolaboratif CRM, dirancang untuk interaksi antara pelanggan dan perusahaan. Komponennya meliputi email, personalized publishing, e-communities, dan lain sebagainya. Tujuan Customer Relationship Management atau CRM yaitu yang pertama, menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Yang ketiga, menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Faktor-faktor Customer Relationship Management. Menurut Anton dan Goldenberry yang dikutip oleh Kanidi dan Airi Kurniawan, CRM memiliki 3 aspek utama yang saling terkait, yaitu pertama, karyawan. Manusia adalah faktor nomor 1 karena CRM sebenarnya adalah bagaimana mengelola hubungan antara relasi manusia sehingga diperlukan personal touch atau sentuhan-sentuhan pribadi dan manusiawi. Diperlukan attitude dan semangat dari dalam pelaku bisnis untuk lebih produktif menggali dan mengenal pelanggannya. Kedua, yaitu proses atau cara yang digunakan perusahaan dalam mengakses dan berinteraksi dengan pelanggan dalam menciptakan nilai baru dan kepuasan. Di samping itu dibutuhkan proses yaitu sistem dan prosedur yang membantu manusia untuk dapat menjalin hubungan dekat dengan pelanggan. Ketiga, teknologi. Teknologi merupakan fasilitas dalam mengimplementasi strategi CRM. Teknologi berfungsi untuk memfasilitasi akuisisi pengetahuan pelanggan dan melakukan analisis secara mendalam tentang pelanggan. Teknologi pendukung CRM antara lain database konsumen, kapasitas konsumen, dan kompetensi perusahaan. Dan yang terakhir, operasional CRM. Yang D, tahapan dalam Customer Relationship Management. Dalam manajemen hubungan pelanggan ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan. Kalakota dan Robinson menjelaskan beberapa tahapan dalam Customer Relationship Management. Yang pertama, mendapat pelanggan baru atau biasa disebut acquire. Mendapat pelanggan baru dapat dicapai dengan jalan menyediakan akses informasi yang mudah bagi calon pelanggan.
Perusahaan dapat menyediakan inovasi dan layanan yang menarik sehingga dapat menarik para pelanggan baru. Yang kedua, meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Enhance. Dalam meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang sudah ada, perusahaan dapat melakukannya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Hal ini misalnya dengan jalan menerima dan menangani keluhan pelanggan serta memberi reward bagi para pelanggan setianya. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan atau retain. Perusahaan harus mampu mempertahankan pelanggannya dengan baik. Cara mendapatkan loyalitas pelanggan dapat dilakukan dengan berusaha memenuhi ekspektasi para pelanggan tersebut. Retain dilakukan dengan cara selalu menyediakan waktu guna mendengarkan setiap kebutuhan pun keluhan yang disampaikan oleh pelanggan. Pembahasan untuk poin E adalah manfaat Customer Relationship Management atau CRM. CRM memiliki banyak manfaat yang akan mendorong kemajuan perusahaan dalam melakukan pemasaran. Adapun beberapa manfaat yang bisa diperoleh dalam implementasi CRM yaitu yang pertama, efektivitas pengelolaan administrasi. Pada penerapan CRM ini akan memberikan kemudahan dalam perusahaan untuk melakukan administrasi dan komunikasi dengan pelanggan secara rapi, hemat waktu, dan juga akan lebih menghemat biaya operasional. Yang kedua, kualitas komunikasi meningkat. Perusahaan akan dengan mudah melakukan komunikasi dengan calon pelanggan dan pelanggan, baik melalui email maupun call center perusahaan yang dilakukan melalui chat dan sejenisnya. Yang ketiga, mendapatkan data pelanggan secara akurat. Perusahaan bisa mendapatkan data dari pelanggan secara akurat dan tersimpan secara rapi dan aman pada software yang digunakan. Data yang ada nantinya akan menunjukkan segmentasi tersendiri, sehingga perusahaan bisa melakukan analisa mengenai produk dan layanan seperti apakah yang akan disampaikan kepada mereka. Yang keempat, meningkatkan penjualan. Ketika hubungan antara perusahaan dan pelanggan mulai terjalin dengan baik, maka manfaat selanjutnya yang bisa dirasakan oleh perusahaan adalah meningkatkan penjualan produk dan layanan yang ada. Dan yang kelima, meningkatkan loyalitas pelanggan. Manfaat terakhir ketika semua pelanggan sudah merasakan manfaat dari hubungan yang terjalin dengan perusahaan adalah munculnya pelanggan yang loyal dengan perusahaan. Pelanggan yang loyal ini akan memudahkan dan membantu pemasaran produk secara spontan dengan memberikan rekomendasi kepada calon pelanggan yang ada di sekitar mereka. Aplikasi CRM. Terdapat beberapa organisasi yang mengimplementasikan CRM, yaitu bank-bank dan berbagai perusahaan telekomunikasi. Karena banyak berhadapan dengan pelanggan dan konsumen perorangan, mereka memerlukan kapabilitas CRM untuk mengurangi tingkat defleksi konsumen serta meningkatkan performa cross-selling. Teknik-teknik pengumpulan data dapat digunakan untuk mengidentifikasi konsumen mana saja yang cenderung akan berpindah ke supplier lain. Yang kedua, produsen otomotif. Produsen otomotif banyak berhubungan dengan dealer dan jaringan dealer. Maka dari itu, perusahaan otomotif memerlukan kemampuan CRM untuk membina hubungan yang lebih menguntungkan dengan dealer-dealer itu. Oleh karena itu, secara fisik mereka tak terhubung dengan para pengendara mobil mereka. Mereka membangun website yang memungkinkan untuk menjalin kontak dengan outsourcer produk mobil mereka. Perusahaan berteknologi tinggi. Perusahaan berteknologi tinggi menghasilkan produk-produk yang sangat kompleks dan biaya yang dipasarkan oleh organisasi rekannya.
Sebagai contoh, perusahaan pengembangan perangkat lunak inovatif berskala kecil biasanya bermitra dengan perusahaan-perusahaan seperti IBM demi memperoleh jalur distribusi dan penjualan. Yang selanjutnya, produsen barang konsumen. Perusahaan produsen barang konsumen banyak berhubungan dengan pengecer, maka menerapkan CRM yang memberi peluang bagi pihak untuk menjalin kerjasama yang menguntungkan dengan para pengecer dan lebih memahami aspek cost to server dan tingkat profitabilitas para konsumen. Aplikasi-aplikasi CRM yang ada di Indonesia diantaranya kontak.com, Salesforce CRM, Fresh Sales, aplikasi Oracle CRM, dan Zoo CRM. Oh, it hurts the